video kali ini kita akan belajar tentang beberapa ide bisnis online yang bisa teman-teman terapkan, terutama buat teman-teman yang masih pemula atau bahkan untuk teman-teman yang belum pernah jualan online. Yuk kita pelajari beberapa ide yang bisa teman-teman terapkan. Ada 7 ide yang teman-teman bisa terapkan, terutama buat teman-teman yang masih baru mulai, dan ini typically mudah untuk dijalankan. Yang pertama, bisnis online fashion, reseller produk edukasi, jualan baju anak, menjual jasa online, jualan herbal online, produk skincare, dan bisnis catering online. Yuk kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah teman-teman bisa menerapkan 7 ide bisnis online pemula untuk bisnis online. Bisnis online fashion yang teman-teman bisa terapkan nantinya bisa macam-macam. Bisa produk baju, kemeja, batik, hijab, baju muslim, atau berbagai macam fashion yang teman-teman bisa jual. Tidak harus produksi, teman-teman bisa jualan sebagai reseller. Kenapa? Karena reseller adalah cara paling mudah untuk teman-teman memulai tanpa harus memproduksi barang. Berikutnya, reseller produk edukasi. Nah, ketika tren sekarang segmen pebisnis semakin besar, segmen pebisnis semakin banyak, UKM go online semakin banyak, maka potensi produk seperti training, buku, e-course, e-book, training online itu bisa menjadi satu potensi yang besar kalau teman-teman mau jualan online. Kenapa? Karena marketnya sudah jelas. Marketnya besar dan tipikalnya mau belajar, mau upgrade skill sebagai pebisnis. Nah, teman-teman bisa menjual produk-produk ini dengan tujuan teman-teman ketemu dengan segmen yang besar, bisa closing, bisa menghasilkan dari jualan online yang paling sederhana. Reseller produk edukasi. Berikutnya adalah jualan baju anak. Segmen baju anak menjadi satu potensi yang besar, terutama hijab anak, baju baby, perlengkapan baby, baju anak, dan potensi ini bisa menjadi powerful sekali ketika teman-teman punya segmen di lingkaran ibu-ibu muda. Kalau teman-teman ibu-ibu muda dan teman-teman masuk ke grup ibu-ibu muda atau komunitas, itu potensinya bakal keren sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah mereka punya high demand terhadap produk-produk baju anak. Menjual jasa online. Ini sedikit lebih teknis, tetapi teman-teman kalau bisa menerapkan ini powerful sekali. Karena teman-teman nggak perlu stok barang. Nggak perlu pengiriman. Teman-teman hanya perlu punya kemampuan skill. Contoh, jasa web, jasa editing, jasa pengetikan, admin sosial media, admin Facebook, Instagram, posting, jasa iklan, jasa training online. Nah, jasa ini bisa teman-teman terapkan, terutama teman-teman yang kerja dari rumah, tidak ingin stok produk, teman-teman hanya bermodal self-employed, jasa online bisa sangat powerful sekali. Berikutnya adalah jualan herbal secara online. Segmen herbal di Indonesia semakin lama semakin besar, terutama ketika edukasi di Indonesia seringkali sudah mulai masuk ke ranah back to nature, kembali ke alam. Sehingga herbal itu menjadi potensi yang sangat besar. Kita bisa meraih banyak penjualan dari online, bahkan tidak hanya jual di Indonesia, bisa jual di negara lain. Karena negara lain sekarang melihat Indonesia sebagai pasar herbal dan pusat produksi herbal di seluruh dunia. Berikutnya adalah produk skincare. Skincare menempati urutan teratas terutama buat emak-emak, ibu-ibu yang berjualan online. Kenapa? Karena jualannya gampang. Kebutuhannya skincare itu typically repeat ordernya tinggi. Sehingga skincare menempati urutan yang paling banyak di-apply reseller, jualan online, penjual ketika mereka baru pertama kali jualan online. Nah, skincare bisa menolong teman-teman untuk nantinya teman-teman memulai jualan online. Nggak perlu sulit-sulit, teman-teman tinggal terapkan ide ini. Berikutnya adalah catering. Nah, catering ini bisa dilakukan oleh semua orang. Hampir semua ibu-ibu yang bisa masak, teman-teman bisa bikin catering. Bahkan yang menarik adalah teman-teman tidak harus masak. Teman-teman bisa pakai jasa masak orang lain atau catering online orang lain. Teman-teman tinggal menjual cateringnya via online. Saya punya banyak teman-teman yang menjual online. Mereka jualan catering orang lain. Dan mereka typically kayak menghubung supaya mereka yang jualan catering bisa bertemu dengan konsumen-konsumen yang membutuhkan. Contohnya karyawan, kalangan kota besar, kalangan perkotaan, kalangan di daerah-daerah bisnis distrik. Sehingga mereka tipikalnya kayak karyawan itu karyawan minta dikirimin catering online-nya.
teman-teman bisa menerapkan ide ini tanpa harus punya cateringnya. Apalagi kalau teman-teman punya cateringnya bisa lebih powerful. Kebayang ya, 7 ide bisnis online ini bisa teman-teman terapkan terutama pemula. Online fashion, reseller produk edukasi, jualan baju anak, menjual jasa online, jualan herbal, produk skincare, bahkan jualan catering. Kebayang ya, saya mendorong teman-teman supaya dari ini bisa menolong teman-teman untuk bisa menerapkan tanpa pusing. Tapi ingat, jangan lupa ide bisnis ini jangan hanya sebagai rencana, tetapi juga harus diterapkan. Oke, semoga bermanfaat. Yuk terapin.